Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Karena kita nggak tahu yang nonton pas pagi apa siang apa sore apa malam. Tapi saya wawancara ini pas sore, habis maghrib loh. Sekarang kita akan bertanya-tanya sama Bu Bos ya. Bu Bos. Kita akan bahas soal trek tobat dan pas perih-perihnya. Intinya kita mobil angsuran dan ada kendala di posisi yang benar-benar nol. Dulu tobat itu kan beli tahun 2016. Terus perjalanan waktu dulu itu saya bawa muaduku nyebrang ke Sumatera. Tahun berapa itu ambrol itu? Pokoknya 2 tahun lebih berjalan. Tahun biru itu? 2018. Wis 2 tahunan. Oh ya, 2018 2019 lur. Sebab udah 2 tahun lebih nih habis turun mesin itu. Kebedian Bu Bos apa ya waktu tahu tobat itu turun mesin dan butuh biaya begitu banyak? Kita kan sempat tanya-tanya bengkel, ini perkiraan habis segini, dan Bu Bos sendiri waktu itu nggak punya uang. Gimana rasanya Bu Bos untuk mengatasi biar truk ini bisa dibeneri, didandanin, dan bisa kerja lagi, bisa ngangsur lagi gitu? Apa waktu itu yang terjadi? Itu kan 1 bulan nganggur ayah. 1 bulan nganggur, dia cari pinjaman sana sini, ke bank satu ke bank yang lain, soalnya belum pernah pinjam uang. Mungkin ada berapa BPR 6, BPR di Malang, sana sini cari, ya hampir 1 bulan nggak dapat bank itu. Terus mungkin jalan satu-satunya kita ikhlaskan saja. Begini lur, dulu ceritanya itu pas tobat turun mesin ya, ini buat pelajaran bagi yang mau invest di truk. Dulu waktu turun mesin itu kita nggak ada uang, sedangkan mobil angsuran. Terus kita bingung bagaimana, dan akhirnya kita tuh cari bank untuk memasukkan BPKB. Intinya pinjam BPKB lah, intinya gitu. Ada BPKB. Lah kita kan nggak pernah gimana ya, keluar masuk bank lah. Intinya kita kepingin urusan itu cepat selesai dan saya cepat kerja. Akhirnya kita minta tolong sopo ae yo. Keponakan. Banyak orang lah, intinya orang sampai orang berapa itu? Orang 3 kalau nggak 4 itu ya. Sampai 5 bank. Dan intinya tunggu survei. Kan kalau survei bank itu kita harus ada, jadi nggak boleh ditinggal. Jadi selama 1 bulan itu akhirnya saya nganggur lur. Berarti 40 harian nih mobil baru jadi. Terus ceritanya gimana itu? Kali lubang tutup lubang. Lucu lur, sampai uang orang lagi bangun itu kita pakai. Perih dah pokoknya. Rasanya sama dulu tuh gimana? Yo, kalau perasaan
istri ketika suami lagi terpuruk itu kan cuma bisanya berdoa semoga ada jalan keluar. Soalnya kan dia juga nggak kerja, nggak punya tabungan cuma sedikit-sedikit, ya cukup cuma buat jajan-jajan aja. Kita dulu sempat putus asa ya. Kita dulu sempat putus asa. Dan kita terima, kita pasrah wis intinya mungkin Rezekine kita punya tobat. nah, terus sempat udah kehabisan akal lur, buntu lur. Mau dijual tobat dulu itu. Nah, saya bikin status, bikin story di WA. Dan waktu itu tiba-tiba teman saya Mas Lukman orang Blitar yo. Mas Lukman orang Blitar. Dia dulu juga sopir, kenalnya di sopir. Dia ngomong kalau dia punya temen bang, orangnya baik. Dia orang Blitar tapi dinasnya di Selorejo. Selorejo itu perbatasan Blitar Malang. Jadi Blitar sisi timur. Nah, kerjanya di situ. Saya dikasih nomor. Terus habis dikasih nomor langsung saya WA. Saya WA intinya saya butuh dana segini mau memasukkan BPKB gitu. Yo akhirnya aku disuruh ya. Saya kan tinggalnya di Bagak di Malang loh. Dan saya KTP saya sama istri masih Selorejo Blitar ya. Belum pindah. Nah, dulu saya itu kan tinggalnya ikut mertua. Terus akhirnya rumah ini di Bagak ini kosong. Kami pindah. Nah, waktu kesusahan itu kita posisinya di Malang. Akhirnya kita bonek. Kita disuruh ke Blitar ke kantor BRI. Akhirnya kita berangkat itu ya. Berangkat ke Blitar. Terus pagi itu jam 9 kita ke kantor. Kita ke kantor terus kon ngurus apa itu? Surat kepemilikan kendaraan. Terus NPWP. Oh iya, ke kantor desa, ke NPWP, terus cek fisik. Akhirnya 2 hari saya proses itu. 2 hari proses. Terus kita kasihkan, terus disuruh nunggu. Terus pegawai banknya nunggu, Mas ini masih usahakan, ini udah saya terima syarat-syaratnya, muka-muka aja deal Mas gitu. Berarti sampai berapa hari yo? Singkat lur pokoknya. 5 hari cair nggak salah itu. 4-5 hari. 4-5 hari cair itu. Jadi kami dapat suntikan dana itu ya waduh, alhamdulillah. Sangat berterima kasih lah. Ininya kita tadi terpuruk dan truk hampir dijual. Tapi ada settingan dana, akhirnya kita ambil, kita benerin trek. Akhirnya trek saya buat kerja lagi. Trek itu habis piro sih 18,5. Terus kita nganggur selama 40 hari itu utang itu 27 piro. 27 jutaan. Berarti sisa ikut cair penuh hari. Potongan usaha angsuran. Jadi di BRI itu kan kita pinjem 40 selama 2 tahun. Potong 1 angsuran. Angsuran 22 itu ya. 2 juta 150-an lah. Itu dipotong angsuran, berarti tinggal 3 tujuan. Buat kita bayar utang yang kerusakan sama utang saya nganggur sama ngangsurnya lagi yang angsuran rutin itu 3 juta itu sisa 10-an ya. Nah 10-an itu
kita kena kendala ban juga waktu itu. Pokoknya uang itu sisa berapa sih, 2 juta apa piro? Terus buat DP sepeda. Nah, sisa uang 2 jutaan itu, terus akhirnya kita buat DP sepeda Scoopy lur 1 juta lur. Dan angsuran Scoopy itu selama 2 tahun itu 1 juta. Berarti kita waktu itu punya tanggungan selama 2 tahun itu BRI 2.200.000, terus sepeda 1 juta, 1.100.000 ya. Kita punya angsuran 3 juta lur. Ya, alhamdulillah 2 tahun itu lunas. Udah lunas, terus kita mengangsur yang satunya lagi. Berarti yang angsuran yang pertama itu selama 2 tahun tidak saya angsur lur, karena saya fokus ngangsur BRI tadi. Makanya sampai 5 tahun 6 tahun ini tobat belum lunas, yaitu karena kendala mesin. Dan selama 2 tahun kita tuh nggak ngangsur utangan yang pokoknya tadi. Nah, itulah perjalanan hidup saya sama Bu Bos ya. Bos ini orangnya baik, besar hati dia, istri panutan. Jadi buat dulur-dulur yang mau kredit truk, kalau musim-musim begini loh ya, pandemi ini memang muatan susah. Kalau nggak punya panenan atau penghasilan di luar truk, susah bisa kayak saya. Saya itu makan semua pengeluaran, listrik, air, apalagi BPJS ya, BPJS, sekolah, anak saya 2, yang satu yang pertama itu TK, yang kecil masih belum. Susah lur, angsuran 3 juta itu susah. Ya itu karena pandemi tadi itu, memang efek dampak pandemi itu sangat-sangat luar biasa. Oke lah, sementara itu dulu review saya sama Bu Bos. Kenapa truk tobat itu juga nggak lunas-lunas? Ya terlalu banyak kendala. Jadi intinya kalau kita memang mau kredit truk dan nggak ada penghasilan lain, kita harus giat. Entah itu 1 bulan nggak pulang, entah 1 bulan udah dapat 5, 6, harus bisa kita target, kejar target lah ya. Itulah bimbingan dari saya untuk para pemula yang mau usaha invest di truk ya. Oke, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.